Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat YouTube di mana saja berada. Pagi hari ini saya berada di salah satu tempat di sebuah penginapan ya, di Jalan Ais Nasution, Kota Marabahan, Kabupaten Baritokwala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pagi hari ini saya akan meliput kegiatan para siswa SLTA sederajat yang akan memasuki diklat Paskibra ya, yang nanti akan melaksanakan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 di Kabupaten Baritokwala, tepatnya di Kota Marabahan. Pagi hari ini mereka baru memasuki penginapan ya, dan mengikuti proses diklat selama 21 hari. Jadi pagi hari ini saya akan meliput, dan kebetulan pagi hari ini saya ada waktu bincang-bincang dengan salah satu ketua panitia pelaksana, dan nanti dia akan menceritakan proses selanjutnya mulai pada saat masuk di penginapan, mengikuti proses diklat ya selama 21 hari sampai nanti pada tanggal 17 Agustus anak-anak SLTA sederajat ini akan menjadi petugas yang menaikkan Sang Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2021 yang akan datang, menaikkan pada pagi hari, dan pada sore hari ini akan menurunkan Sang Merah Putih. Baik, pada pagi ini saya bincang-bincang dengan salah satu ketua panitia pelaksana. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa? Selamat pagi, dengan Pak Aryansa. Aryansa, ini Pak Aryansa salah satu ketua panitia pelaksana di dinas apa Pak? Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Baritokwala. Nah ini Pak Ari, saya ingin bincang sebentar. Anak-anaknya hari ini baru masuk ya? Iya. Di penginapannya. Berapa hari di diklat? Rencana kita tanggal 29 sampai dengan 18 Agustus. Oh, jadi 18 Agustus, 17 Agustus pelaksanaannya hari H-nya ya? Iya, jadi dari 29 Juli sampai dengan 18 Agustus. Nah, terus anak-anak ini direkrut dari mana saja Pak? Dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Baritokwala. Jadi setiap kecamatan itu ada perwakilan. Ada perwakilan Pak ya? Perwakilan dari sekolah SLTA sederajat? SLTA sederajat. SMA, Semia, ya, pokoknya sederajat gitu Betul, ya? Pak, iya. Yang satunya perempuan, laki-laki? Kalau jumlahnya, kalau laki-laki 21, perempuannya 20. 20 ya? Iya, betul. Jadi selama berapa hari di diklat Pak? Selama 21 hari. Materi apa aja Pak Ari yang diberikan selama 21 hari itu? Itu meliputi yang pertama PIP. PBB ya, baris berbaris? Iya, PIP ya. Kemudian apa yang ideologi Pancasila itu? Wawasan kebangsaan? Iya, betul. Malam hari Kemudian pengetahuan umum, fisik, bela negara kalau tidak salah juga bela ya. negara, iya betul Pak. Pelatihnya dari mana saja Pak Ari? Yang diambil? Pelatihnya kita ambil dari TNI dan dari Polri Pak. Oh, TNI Polri ya? Ya, dengan dibantu oleh Purna Bakti Paskibra. Oke. Terus selama 21 hari ya? Ya, 21 hari. Nah ini bagaimana prosesnya nanti pelaksanaan penaikan Sang Merah Putih, kan beda dengan 2 tahun sebelumnya kan, karena pada saat itu kan COVID-19 belum ada ya. Nah prosesnya yang sekarang ini seperti apa? Karena kita masih dalam kondisi COVID-19 ini. Kita dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, Baritokwala termasuk yang melaksanakan persiapan. Kalau untuk peringatan 17 Agustus nanti itu tergantung situasi dan kondisi. Situasi ya. Yang jelas kita dari Kabupaten Baritokwala menyiapkan. Nanti kalau pada pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi. Ya. Yang penting Dinas Pemuda dan Olahraga, apa tadi? Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyiapkan personil ya. Sebanyak 21 personil ya, bukan ya, berapa semuanya? 41 personil terdiri dari yang wanita, yang laki-laki ya. Yang wanita 20, yang laki-laki 21 itu udah termasuk pada pasukan 8. Oh ya. Kemudian nanti ditambah dengan pasukan pengawal dan danro dari Polres dan Kodim ya? Iya betul Pak. Oke. Ini kalau pelatihannya
biasanya waktunya dilaksanakan kapan saja setiap hari itu Pak? Kalau jadwal kita dari mulai jam 7 sudah ada senam pagi, kemudian nanti istirahat, dilanjutkan dengan pengetahuan umum dan PBB. Ya. PBB. Nah ini Pembentukan karakter. apa yang dijelaskan oleh Ketua Panitia Pelaksana dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata ini sebagai panitia pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Jadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala sudah mempersiapkan ya personil-personilnya nanti yang akan ditugaskan untuk menaikkan Sang Merah Putih pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Ini yang keberapa peringatannya nih Pak, kalau tidak salah? Yang ke-73 ya? 73 kalau tidak salah. Mohon maaf nanti dikoreksi teman-teman sahabat YouTube ya. Betul. Yang ke-73. Baik teman-teman, ini bincang-bincang saya ya dengan Ketua Panitia Pelaksana persiapan Paskibra Kabupaten Barito Kuala tahun 2021. Saya akan lipat aktivitas berikutnya ya, karena para siswa ini baru datang, baru masuk. Nanti pembukaannya belum ya? Belum Pak. Yang buka nanti siapa Pak? Rencana Bupati. Bupati Barito Kuala nanti akan membuka. Ini, jadi beliau berkesempatan membuka ini. Baik teman-teman, terima kasih dulu ya. Pak, terima kasih dulu ya. Terima kasih Pak. Dan terima kasih barangkali sahabat YouTube penonton video, jangan lupa dukung channel saya Sing Hello Sim dan Kudapan dengan cara subscribe, rekomen ini agar saya semangat bikin video berikutnya. Mari kita ikuti liputannya. Teman-teman sahabat YouTube, para siswa yang datang dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, mereka direkrut ya untuk menjadi petugas yang menaikkan Sang Merah Putih pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang akan datang. Jadi tugas mereka ini pagi harinya menaikkan Sang Merah Putih, pada sore harinya kembali menurunkan Sang Merah Putih. Mereka hari ini dimasukkan di penginapan ya, salah satu penginapan di Jalan Ais Nasution, Parabahan, selama 21 hari, dan mereka ini akan diberikan materi-materi PBB ya, peraturan baris berbaris, dan materi-materi lainnya, wawasan kebangsaan, terus bela negara, dan yang lain-lainnya oleh beberapa narasumber. Nah, pelaksanaan Paskibra tahun 2021 ini berbeda dengan pelaksanaan Paskibra 2 tahun sebelumnya ya, tahun 2019 terakhir ya. Jadi berbeda sekali karena 2 tahun terakhir ini kita sedang memasuki kondisi COVID-19, sehingga barangkali mereka ini nanti dibatasi dengan prokes ya, protokol kesehatan, dan pelaksanaannya pun tidak semeriah 2 tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman, jadi mereka ini diberikan materi PBB ya, peraturan baris berbaris. Terus pada malam harinya mereka diberikan materi wawasan kebangsaan oleh beberapa narasumber. Pelaksanaan Diklat Paskibra ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini teman-teman, ini mereka dimasukkan di salah satu penginapan yang terkait. Ada pelatihnya terdiri dari TNI dan Polri ya, dan juga ada para anggota Purna Paskibra tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka ini sebelum memasuki diklat penginapan, mereka di briefing dulu ya. Nanti diberikan beberapa perlengkapan seperti kaos, sepatu, dan kelengkapan lainnya. Jadi mereka ini terdiri dari beberapa SLT sederajat ya, yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Mereka ini harus melalui seleksi yang ketat sekali sehingga terpilih. Jadi kalau tidak salah sebanyak 42 kalau tidak salah, 42 orang ya, mohon maaf ya dari penjelasan Ketua Panitia tadi. Nah, ini teman-teman, ini saya ada waktu bincang-bincang dengan salah satu pelatih senior ini yang sudah beberapa tahun melatih anak-anak Paskibra. Sekarang mereka diberikan kepercayaan lagi melatih anak-anak Paskibra tahun 2021 ini. Ini HUT yang keberapa Pak RI-nya? HUT yang ke-76. 76 ya.
Nah ini Pak, kembali kita bertemu Pak ya. Saya minta penyerahan sebentar Pak. Bagaimana Pak? 2021 beda dengan 2 tahun sebelumnya. Dulu kita belum COVID-19, sekarang kondisi COVID-19. Bagaimana Pak prosesnya Pak? Alhamdulillah, mulai untuk Paskibraka tahun 2021 ini kami melaksanakan mulai seleksi maupun tahapan-tahapan yang kita jalankan selama ini, kita mengikuti protokol kesehatan. Mulai mungkin jaga jarak maupun 3M Pak ya? 3M yang kita terapkan. Karena di tempat kita khususnya Barito Pala ini masih untuk COVID-19 masih ada. Oh, masih ada Pak ya? Masih ada. Walaupun belum masuk zona merah Pak? Kalau sekarang ini mungkin zona merah. Oh merah ya, tapi zona merah. tidak. Alhamdulillah masih bisa kita melaksanakan latihan sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat. Oke. Untuk pelaksanaannya kita masih tunggu dengar. Yang jelas kita mempersiapkan Pak ya? Yang jelas kita tetap melaksanakan untuk latihannya. Oke. Nah terus ini Pak, jumlahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Untuk jumlahnya anak-anaknya tetap kayak seperti tahun sebelumnya, yaitu 41 ya? 41. Cowok 21, cewek 20. Oke. Demikian dulu bincang-bincang saya, karena beliau juga lagi sibuk dengan persiapan, karena Nani baru datang ya. Siap, baru datang. Jadi harus dipersiapkan dulu sebelum mereka melaksanakan latihan. Nanti kalau kapannya saya tidak bisa bincang-bincang lama, tapi yang jelas dengan Pak Tukimun saya sudah tahu pelatih senior. Siap. Sudah beberapa kali melatih anak-anak Paskibra. Sejak tahun berapa kemarin Pak? Alhamdulillah sejak tahun 2010. 2010, sekarang 2021, istirahat 2 tahun. Siap. Istirahat 2 tahun, 2019 sama 2020 istirahat Pak ya? 2020 tetap kita laksanakan, tapi terbatas. cuma dengan 3 orang aja. Oh, cuma 3 orang. Nah sekarang 2021 baru masuk kembali. Kembali. Oke, terima kasih dulu Pak ya. Siap. Selamat. Mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya. Amin. Artinya juga ikut sehat. Amin. Baik Pak, silakan. Ini teman-teman. Para siswa Diklat Paskibra tahun 2021 ya. Yang direkrut dari para siswa SLTA Sederajat yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Baritokuala. Nanti mereka akan diberikan tugas yang mulia, tugas yang terhormat ya. Jadi tidak semua siswa bisa terpilih, karena mereka ini dipilih melalui seleksi yang sangat ketat sekali ya, yang terdiri dari para pelatih dari TNI dan Polri, dan juga melibatkan anggota-anggota Purna Paskibra yang sudah berpengalaman mengikuti Paskibra sebelumnya. Jadi jadi selama 21 hari mereka dikarantina di sini. Jadi mereka nanti melakukan latihan PBB ya, pagi hari, siang hari, sore hari, dan pada malam harinya mereka diberikan beberapa materi tentang materi wawasan kebangsaan, bela negara oleh para narasumber dari instansi terkait. Siap. Dan ini mereka diabsen satu persatu ya, karena mereka baru datang.
Ini mereka nanti juga diberikan beberapa perlengkapan seperti sepatu, kaos buat latihan dan kelengkapan lainnya ya. Nah ini, jadi mereka harus di absen satu persatu. Fisiknya pun sudah ditentukan ya. Jadi fisik rekan-rekan yang menjadi petugas nanti, khususnya para siswa SLTA sederajat ini ya, sudah ada standar ya, ketinggiannya berapa, baik yang pria maupun yang wanita. Ini adalah para siswa hasil seleksi dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Baritukala. Jadi mereka ini nanti diberikan tugas untuk menaikkan Sang Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2021 yang akan datang. Pagi harinya mereka menaikkan Sang Merah Putih, waktunya sekitar pukul 10 ya. Dan sore harinya sekitar pukul 17 mereka kembali menurunkan Sang Merah Putih itu. Jadi pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Hei, kalian kecamatan sini aja bingung. Bingung dia kecamatannya di mana? Siap. Siap. Awas lupa kecamatannya ya. Selamat pagi, Pak. Dengan siapa Pak? Pak Rudi. Pak Rudi ini ya. Jadi ini salah satu diberikan kepercayaan untuk melatih anak-anak Paskibra yang nanti akan melaksanakan penaikan Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2021 ya. Ini yang keberapa Mas Rudi? Peringatan yang Peringatan ke-76. 76. Tadi rupanya lupa dia, panitianya mengatakan 73. Nah ini yang ke-76, jadi sudah dikoreksi ya. HUT RI yang ke-76. Ini Mas Rudi nih, materi apa saja yang diberikan kepada anak-anak peserta Paskibra ini? Untuk pembekalan yang pasti gerakan baris berbaris, bagaimana cara tahapan-tahapan mengibarkan bendera merah putih 17-an, terus nanti di karantina diberi materi wawasan kebangsaan, bela negara dan lain-lain. Nah, terus ini kan beda deh, Mas Rudi ini kan ikut melatih juga 2 tahun sebelumnya kan. Nah, sekarang kita dalam kondisi COVID-19. Bagaimana ini nanti pelaksanaannya Mas Rudi? Untuk pelaksanaan, kalau dari tahun sebelumnya yang biasanya interaksi dengan mungkin Purna Paskibraka-nya yang 2 tahun sebelumnya, sebelum ada COVID, bebas bersama dengan peserta. Ikan terbatas kan? Dari tahun ini terbatas, bisa melihat tapi tetap jaga jarak. Ya, jarak ya. 3M ya. 3M protokol tetap dilaksanakan dan tidak boleh masuk ke wilayah karantina. Jadi terbatas Pak. Kemudian pelatihan menggunakan masker. Menggunakan face shield juga biar aman Pak. Nah terus dulu kan meriah kan pelaksanaan kan 2 tahun sebelumnya kan, banyak pengunjung yang datang. Nah kalau tahun 2021 barangkali sangat terbatas, undangan juga sangat terbatas. Iya. Pagi sore latihan ya? Latihannya pagi sore Pak. Malam mungkin diberi pembekalan bela negara dan lain-lain tadi.
Ya nanti Mas Rudi mudah-mudahan ya. Siap Pak. Doakan. Ini kan saya lihat tadi anak-anak kan ada yang disuap kan? ada di swab Dari antigen berapa tadi semuanya jumlahnya? 41. Ada nggak yang positif? Sampai saat ini belum ada Pak. Oh, belum ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan anak-anak ini mulai saat masuk sampai berakhirnya Amin. pelaksanaan Amin. nanti sukses dan pelatihnya juga sukses, Amin. semuanya sukses. Amin, amin. Baik, terima kasih ya teman-teman sahabat YouTube. Bincang-bincang saya dengan salah satu pelatih ya. Nanti saya akan ikut bincang lagi dengan seluruh pelatih dari Kodim ini, dari Bapak Polres ini Baritukala. mantan pelatih juga nih. Mantap. 2013 Saya ya. sudah Purna, Purna. namanya Pensiun. Purna Manula. Siap. Baik, Sukses, terima kasih. Pak. Jangan lupa dukung channel saya sehingga Lusin 98 dengan cara subscribe, like, komen, dan ini agar saya semangat bikin video-video berikutnya. Mari kita ikuti liputannya. Juga sebelum memasuki tadi, sebelum masuk ke penginapan mereka di swab dulu ya. Nah ini oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Baritukala. Jadi mereka dipanggil satu persatu ya. Karena sekarang kita dalam kondisi COVID-19 sehingga para peserta ini harus betul-betul sehat ya, betul-betul steril ya, dan sampai nanti mereka pada saat mengikuti diklat mereka terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mereka ini dipanggil satu persatu oleh panitia ya untuk diswab. Nah, ini.